Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, di mata kuliah pengauditan 1 untuk topik sampling audit dalam pengujian substantif detail transaksi. Untuk dosen sendiri, beliau Bapak Adia Adi Prabowo SE MA CCA KSIE. Di kelompok 7 kelas 3A06, yang pertama Hana Meleniawati dengan NIM 203, yang kedua Maulana Nur Adrianto dengan 204, dan Rizky Iksan dengan NIM 220. Baik, masuk ke materi. Sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasi. Suatu hasil sampel bisa menjadi tidak representatif karena kesalahan non-sampling dan kesalahan sampling. Jenis resiko kesalahan yang pertama ada resiko sampling. Resiko bahwa suatu pengujian audit tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Yang kedua, resiko sampling adalah resiko auditor mencapai suatu kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Cara auditor untuk mengontrol resiko sampling. Yang pertama, mengubah ukuran sampel. Yang kedua, menggunakan metode yang tepat untuk memilih unsur sampel dari populasi. Next slide. Sampling statistik dan non-statistik. Metode sampling audit dibagi menjadi dua golongan besar, yakni sampling statistik dan non-statistik. Kategori ini serupa karena keduanya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, merencanakan sampel, memilih sampel dan melakukan pengujian, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil. Tujuan perencanaan sampel adalah untuk memastikan bahwa pengujian audit dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan risiko sampling yang diinginkan dan meminimkan kemungkinan terjadinya kesalahan non-sampling. Next slide. Sampling statistik menerapkan aturan matematika. Auditor mengkuantifikasi, mengukur resiko sampling dalam perencanaan sampel tahap 1 dan dalam mengevaluasi hasil tahap 3. Kemudian sampling non-statistik, auditor tidak mengkuantifikasi risiko sampling. Auditor memilih unsur-unsur sampling yang diyakini akan memberi informasi yang paling bermanfaat dalam situasi yang dihadapi dan mencapai kesimpulan tentang populasi berdasarkan hasil pertimbangannya. Next slide. Pemilihan sampling probabilistik atau probabilitas. Apabila menggunakan pemilihan sampel probabilistik, auditor memilih unsur-unsur sampel secara acak, random, yang setiap unsur populasinya memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan dalam sampel. Dalam pemilihan sampel non-probabilistik, auditor memilih unsur sampel dengan menggunakan pertimbangan profesionalismenya, tidak menggunakan metode probabilistik. Next slide. Penerapan sampling statistik dan non-statistik dalam praktik serta metode pemilihan sampel. Standar auditing memberikan kebebasan kepada auditor untuk menggunakan metode sampling statistik atau metode non-statistik. Penerapan hendaknya dilakukan dengan cermat dan teliti. Metode pemilihan sampel non-probability terdiri dari 1. Pemilihan sampling langsung, 2. Pemilihan sampel blok, yang ketiga pemilihan sampel sembarang, tak acak. Selanjutnya, metode pemilihan sampel probabilistik terdiri dari 1. Pemilihan sampel acak sederhana, kedua pemilihan sampel sistematik, yang ketiga pemilihan sampel probabilitas proporsional dengan ukuran, yang keempat dengan pemilihan sampel berjenjang. Next slide. Metode pemilihan sampel non-statistik. Metode pemilihan sampel non-probabilistik adalah metode yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk pemilihan sampel probabilitas karena metode tersebut tidak didasarkan pada probabilitas matematika. Keterwakilan sampel menjadi sulit untuk ditentukan. Yang pertama, pemilihan langsung. Auditor secara sengaja memilih setiap unsur di dalam sampel berdasarkan kriteria menurut pertimbangannya sendiri dan tidak memilih secara acak. Yang kedua, pemilihan sampel blok. Auditor memilih unsur pertama dalam suatu blok dan selanjutnya dipilih secara berurutan. Penggunaan sampel blok biasanya dapat diterima hanya apabila jumlah blok yang digunakan cukup banyak. Yang ketiga, pemilihan sampel sembarangan atau sembarang, acak ya. Pemilihan sampel sembarang adalah pemilihan unsur-unsur tanpa suatu bias yang disadari auditor. Next slide.
Metode pemilihan sampel. Untuk sampling probabilistik, auditor tidak menggunakan pertimbangan tentang unsur sampel mana yang akan dipilih kecuali dalam pemilihan metode seleksinya. Pemilihan sampel acak sederhana, auditor menggunakan sampling acak sederhana apabila tidak ada kebutuhan untuk menekankan pada satu atau lebih tipe unsur populasi. Yang selanjutnya, pemilihan sampel sistematik. Auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur-unsur untuk sampel berdasarkan ukuran interval. Pemilihan sampel probabilitas proporsional dengan ukuran mengambil sampel yang kemungkinan terpilih setiap unsur individualnya proporsional dengan jumlah rupiah di pembukuan. Yang keempat dan terakhir, pemilihan sampel berjenjang, membagi populasi menjadi subpopulasi biasanya dengan ukuran rupiah dan mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi dengan ukuran yang lebih besar. Next slide. Pemilihan sampel untuk tingkat. Auditor menggunakan sampel dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk menaksir persentase unsur dalam suatu populasi yang berisi suatu karakteristik atau atribut. Presentasi ini disebut juga keterjadian atau tingkat penyimpangan. Nah, auditor menaruh perhatian pada jenis penyimpangan dalam populasi data akuntansi berikut. 1. Penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan klien. Yang kedua, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi data transaksi. Yang ketiga, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi detail saldo akun. Next slide. Penerapan pemilihan sampel. Auditor menggunakan 14 langkah untuk menerapkan audit sampling dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Langkah tersebut terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, merencanakan sampel. Itu ada tetapkan tujuan pengujian audit, tentukan apakah audit sampling bisa diterapkan. Yang ketiga, rumusan atribut dan kondisi penyimpangan. Yang keempat, rumusan populasi. Yang kelima, rumusan unit sampling. Yang tetapkan tingkat penyimpanan bisa ditoleransi. Selanjutnya, tetapkan penetapan resiko pengendalian terlalu rendah yang bisa diterima. Taksir ke tingkat penyimpangan populasi dan tentukan ukuran sampel awal. Next slide. Penerapan pemilihan sampel. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang pertama, pilihlah sampel. Yang kedua, laksanakan prosedur audit. Selanjutnya, mengevaluasi hasil. Yang pertama, lakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, lakukan analisis penyimpangan. Yang ketiga, tentukan akseptabilitas populasi. Next slide. Ini menentukan tujuan pengujian audit. Tujuan pengendalian harus ditetapkan sesuai dengan siklus transaksi yang akan diuji. Biasanya, auditor merumuskan tujuan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi sebagai berikut. Yang pertama, menguji efektivitas operasi pengendalian. Yang kedua, menentukan apakah transaksi berisi kesalahan penyajian rupiah. Selanjutnya, menentukan apakah sampling audit bisa diterapkan. Audit sampling bisa diterapkan apabila auditor merencanakan untuk memperoleh kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel. Auditor harus melihat ke program audit dan memilih prosedur mana yang bisa diterapkan dengan menggunakan sampling audit. Baik, untuk slide selanjutnya dan sampai selesai akan dijelaskan oleh rekan saya, Hana Meleniawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hana Melenia, NIM 203. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan. Apabila akan merumuskan sampling audit, auditor harus merumuskan karakteristik atau atribut yang akan diuji dan kondisi-kondisi penyimpangan. Apabila atribut tidak dirumuskan di muka dengan cermat, para staf audit yang melaksanakan prosedur audit tidak memiliki pegangan untuk mengidentifikasi penyimpangan. Atribut dan kondisi penyimpangan untuk sampling audit diambil langsung dari prosedur audit yang ditetapkan auditor. Selanjutnya, perumusan populasi. Auditor bisa merumuskan populasi untuk mengikutsertakan setiap unsur yang diinginkan. Tapi ketika menarik sampel, unsur tersebut harus terpilih dari keseluruhan populasi sebagaimana yang telah dirumuskan. Auditor harus menguji kelengkapan populasi dan detail keterkaitan sebelum suatu sampel ditarik untuk memastikan bahwa semua unsur populasi memiliki kesempatan untuk terpilih. Auditor hanya bisa melakukan generalisasi tentang populasi yang telah disampel. Kemudian perumusan untuk sampling. Unit sampling
dirumuskan oleh auditor berdasarkan definisi tentang populasi dan tujuan pengujian audit. Unit sampling adalah unit fisik yang berkaitan dengan nomor-nomor acak yang akan digeneralisasi oleh auditor. Unit sampling adalah langkah awal dalam melaksanakan pengujian audit. Selanjutnya, menetapkan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. Penetapan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi atau TER untuk setiap atribut membutuhkan pertimbangan profesional auditor. TER mencerminkan tingkat penyimpangan tertinggi yang bisa diterima auditor dalam suatu pengendalian yang sedang diuji dan masih dapat disimpulkan bahwa pengendalian berjalan efektif. TER akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ukuran sampel. Next, merumuskan resiko yang bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian terlalu rendah. Untuk sampling audit dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, resiko tersebut disebut resiko yang bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian terlalu rendah atau RACR. RACR mengukur resiko yang bisa diterima untuk menerima bahwa pengendalian efektif atau tingkat kesalahan penyajian yang bisa diterima, padahal tingkat penyimpangan populasi yang sesungguhnya lebih besar dari TER. Dalam memilih RACR yang tepat untuk setiap atribut, auditor hendaknya menggunakan pertimbangan profesional terbaiknya. Pertimbangan utama adalah seberapa besar auditor merencanakan untuk mengurangi resiko pengendalian yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan luasnya pengujian detail saldo. Lalu menaksir tingkat penyimpangan populasi. Auditor harus menaksir di muka tingkat penyimpangan populasi yang merencanakan ukuran sampel yang tepat. Apabila taksiran tingkat penyimpangan populasi atau EPER rendah, maka ukuran sampel yang relatif kecil akan memuaskan tingkat penyimpangan yang bisa ditoleransi bagaimana ditetapkan auditor, karena hanya diperlukan suatu tingkat ketetapan taksiran yang rendah. Auditor sering menggunakan hasil audit tahun sebelumnya untuk menaksir tingkat penyimpangan populasi. Kemudian menetapkan ukuran sampel awal. Ada 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal untuk setiap auditing, yaitu ukuran populasi, TER, RACR, dan EPER. Auditor menggunakan sampling non-statistik dalam penentuan ukuran sampel apabila akan menggunakan pertimbangan profesional, tidak menggunakan formula statistik. Setelah ketiga faktor yang mempengaruhi ukuran sampel tersebut ditentukan, auditor dapat memutuskan ukuran sampel awal. Lalu, sensitivitas ukuran sampel terhadap suatu perubahan dalam faktor penentu. Untuk memahami konsep yang melandasi sampling dalam pengauditan, kita harus memahami pengaruh dari kenaikan atau penurunan yang terjadi pada salah satu keempat faktor yang menentukan ukuran sampel, dengan asumsi bahwa faktor lainnya konstan. Selanjutnya, memilih sampel. Auditor dapat menentukan pemilihan sampel dengan metode probabilistik atau non-probabilistik. Untuk memperkecil kemungkinan klien mengubah unsur sampel, auditor tidak mempengaruhi klien terlebih jauh sebelumnya mengenai unsur sampel yang akan dipilih. Auditor juga harus mengontrol sampel setelah klien menyerahkan dokumen. Next, melaksanakan prosedur audit. Auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa unsur-unsur dalam sampel untuk menentukan apakah unsur tersebut konsisten dengan definisi dari atribut dan dengan mencatat semua penyimpangan yang ditemukan. Untuk mendokumentasikan pengujian dan memberi informasi untuk keperluan review, auditor biasanya membuat suatu daftar hasil. Kemudian, generalisasi dari sampel ke populasi. Tingkat penyimpangan sampel atau SCE dapat dengan mudah dihitung dari hasil sampel sesungguhnya, SER, sama dengan jumlah penyimpangan sesungguhnya dibagi dengan ukuran sampel sesungguhnya. Untuk metode non-statistik, auditor bisa menggunakan 2 cara untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Kemudian, menganalisis penyimpangan. Auditor harus menganalisis penyimpangan individual untuk menentukan titik lemah dari pengendalian intern yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sifat suatu penyimpangan dan penyebabnya memiliki pengaruh signifikan terhadap penilaian kualitas atas sistem. Next, memutuskan akseptabilitas populasi. Saat melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, kebanyakan auditor yang menggunakan sampling non-statistik mengurangkan share dari TER dan mengevaluasi apakah selisihnya cukup besar.
Jika auditor berkesimpulan bahwa selisihnya cukup besar, maka pengendalian yang diuji dapat digunakan untuk mengurangi penetapan risiko pengendalian, sebagaimana direncanakan dengan asumsi analisis yang cermat tentang penyimpangan tidak menunjukkan kemungkinan adanya masalah signifikansi lain dalam pengendalian internal. Selanjutnya, pendokumentasian yang memadai. Auditor harus menyimpan catatan yang memadai tentang prosedur-prosedur yang telah dilakukan, metode yang telah digunakan dalam memilih sampel, dan pengujian hasil yang diperoleh dari pengujian dan kesimpulan yang dicapai. Dokumentasi diperlukan baik untuk sampling statistik maupun non-statistik, untuk mengevaluasi hasil dari semua pengujian dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit jika diperlukan. Kemudian, sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling umum digunakan adalah untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi adalah sampling atribut statistik. Penerapan sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi lebih banyak persamaannya dengan sampling non-statistik dibandingkan dengan perbedaannya. Next, distribusi sampling. Distribusi sampling adalah frekuensi distribusi hasil dari seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang bisa dicapai dari suatu populasi yang berisi sejumlah karakteristik spesifik. Distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat pernyataan probabilitas tentang kemungkinan keterwakilan setiap sampel yang ada dalam distribusi. Kemudian, kebutuhan akan pertimbangan profesional. Nah, untuk memilih ukuran sampel awal, auditor terutama akan menggantungkan pada TER dan RACR yang membutuhkan pertimbangan profesional tingkat tinggi. Demikian pula untuk EPER diperlukan penaksiran yang cermat dalam penilaian akhir tentang kecukupan penerapan sampling atribut keseluruhan, termasuk kecukupan ukuran sampel, juga harus didasarkan pada pertimbangan profesional tingkat tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian detail saldo. Di sini ada perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rinci saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Nah, jenis pengujian dan apa yang diukur. Untuk jenis pengujian pengendalian yang diukur efektivitas operasi pengendalian internet. Jenis pengujian substantif transaksi yang diukur efektivitas operasi pengendalian internal dan kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Jenis pengujian rinci saldo yang diukur apakah jumlah rupiah saldo akun mengandung kesalahan penyajian secara material. Kemudian, perbedaan pokok dalam penerapan sampling audit untuk pengujian rinci saldo ditentukan dengan huruf penting, yaitu tahapan sampling audit untuk pengujian rinci saldo dan tahapan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang pertama, merencanakan sampel. Itu perbedaannya di poin ketiga. Yang merencanakan sampel itu merumuskan kesalahan penyajian. Untuk yang tahapan sampling audit untuk pengujian pengendalian itu merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan. Poin keempat, kelima itu sama. Poin keenam itu menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang sampling audit untuk pengujian pengendalian itu menetapkan tingkat penyimpangan bisa diterima. Selanjutnya, poin ketujuh menetapkan risiko bisa diterima untuk keliru menerima dan menetapkan risiko bisa diterima untuk penafsiran risiko pengendalian terlalu rendah. Yang ke-8 itu sama, yang ke-9 itu sama. Yang selanjutnya, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Itu poin pertama dan kedua sama. Poin selanjutnya, mengevaluasi hasil. Itu poin 1 sampai ke 3 sama. Terima kasih, salam. Tindakan apabila populasi ditolak. Ketika auditor berkesimpulan bahwa kesalahan penyajian dalam populasi lebih besar dari kesalahan penyajian bisa ditoleransi setelah mempertimbangkan kesalahan sampling, populasi dipandang tidak bisa diterima, maka auditor harus bertindak. 1. Tidak mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit
lainnya selesai dikerjakan. 2. Memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. 3. Menaikkan ukuran sampel. 4. Menyesuaikan saldo akun. 5. Minta klien untuk mengoreksi populasi. 6. Menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Sampling unit moneter adalah metode sampling statik yang paling banyak digunakan untuk pengujian tinggi saldo karena kesederhanaan statik dari sampling atribut yang memberikan hasil statik yang dinyatakan dalam rupiah. Perbedaan antara MUS dengan sampling non-statistika. Perbedaan itu terletak pada 1. Rumusan unit sampling adalah rupiah individual. 2. Ukuran populasi adalah rupiah populasi menurut pembukuan. 3. Mempertimbangkan pendahuluan materialitas digunakan untuk setiap akun, bukan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. 4. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan formula statik. 5. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PBS. Generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. 4 aspek untuk melakukan hal tersebut dengan MUS. 1. Untuk menghitung hasil digunakan tabel sampling atribut. 2. Hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. 3. Auditor harus membuat suatu asumsi tentang presentasi kesalahan penyajian untuk setiap unsur populasi yang kesalahan penyajian. 4. Apabila digunakan MUS, hasil statistika disebut batas kesalahan penyajian, yaitu taksiran kemungkinan lebih saji maksimum dan kemungkinan lebih saji maksimum pada suatu area tertentu. Menentukan ukuran sampel. 1. Materialitas. 2. Asumsi tentang presentasi rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian. 3. Resiko bisa diterima untuk keliru menerima. 4. Nilai populasi per pembukuan. 5. Estimasi tingkat penyimpangan populasi. 6. Hubungan antara model risiko audit dengan ukuran sampel untuk MUS. Sampling variabel. Sampling variabel adalah metode statistik yang digunakan auditor. Sampling variabel dan sampling non-statik memiliki tujuan sama, yaitu untuk mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Distribusi sampling. Untuk memahami mengapa dan bagaimana auditor menggunakan sampling variabel dalam auditing, perlu memahami dahulu distribusi sampling dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesimpulan statistika yang dilakukan oleh auditor. Auditor tidak mengetahui nilai min kesalahan penyajian dalam populasi, distribusi jumlah kesalahan penyajian, atau nilai per auditnya. Karakteristik populasi ini harus diestimasi atau ditaksir dari sampel yang sudah barang tentu merupakan tujuan dari pengujian audit. Inferensi statistik. Secara umum, sampel diambil dari suatu populasi dalam situasi audit yang sesungguhnya auditor tidak mengetahui karakteristik populasi dan biasanya hanya satu sampel yang diambil dari populasi. Tetapi, pengetahuan tentang distribusi sampling memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan statik atau inferensi statik tentang populasi. Metode-metode variabel. 1. Estimasi selisih. Auditor menggunakan metode ini untuk mengukur jumlah taksiran, kesalahan penyajian, total dalam suatu populasi apabila baik menurut buku maupun nilai menurut audit tersedia untuk setiap unsur dalam sampel yang biasanya terdapat pada setiap audit. 2. Estimasi rasio.
Auditor menghitung rasio antara kesalahan penyajian dan nilai bukunya dan memproyeksi hal ini ke populasi untuk menaksir total kesalahan penyajian populasi. 3. Estimasi min per unit. Auditor lebih fokus pada nilai per audit, tidak pada jumlahnya kesalahan penyajian. Metode statistika berjenjang. Sampling berjenjang adalah metode sampling di mana sama elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Perhitungan dibuat untuk setiap setara dan kemudian digabungkan menjadi satu taksiran populasi confit interval untuk keseluruhan populasi. Hasil dihitung secara statistika. Risiko sampling. 1. Area. Area adalah risiko statik bahwa auditor menerima populasi yang sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Area adalah hal yang paling serius bagi auditor karena adanya potensi implikasi legal untuk menyimpulkan bahwa suatu saldo akan disajikan secara wajar padahal akun tersebut mengandung kesalahan penyajian yang berjumlah material. Area adalah risiko statik bahwa auditor telah menyimpulkan bahwa populasi mengandung kesalahan penyajian material padahal tidak demikian. Merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. 1. Menetapkan tujuan pengauditan audit. 2. Memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. 3. Merumuskan kondisi kesalahan penyajian. 4. Merumuskan populasi. 5. Merumuskan sampling. 6. Menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. 7. Menetapkan resiko bisa diterima yang berisi 1. Resiko bisa diterima untuk keliru menerima. 2. Resiko bisa diterima untuk keliru menolak. 8. Menafsir kesalahan penyajian dalam populasi. 9. Menafsir suatu estimasi poin yang diharapkan. 10. Membuat tafsiran standar deviasi populasi dibuka variabilitas populasi. 11. Menafsir ukuran sampel awal. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. 1. Memilih sampel. Karena diperlukan suatu sampel acak, auditor harus menggunakan salah satu metode pemilihan sampel probabilistik. 2. Melaksanakan prosedur audit. Auditor harus mengonfirmasi piutang usaha dan melaksanakan prosedur pengganti dengan cermat. Untuk konfirmasi kesalahan penyajian adalah selisih antara jawaban konfirmasi dengan saldo yang tercantum dalam pembukuan klien setelah direkonsiliasi dengan semua selisih karena faktor waktu dan kesalahan yang dilakukan debitur. Menilai hasil sampel. 1. Generalisasi dari sampel ke populasi yang berisi A. Menghitung taksiran poin dari total kesalahan penyajian. B. Menghitung standar deviasi populasi. C. Menghitung pression interval. D. Menghitung confidence limit. 2. Menganalisis kesalahan penyajian. 3. Menentukan akseptabilitas populasi. Tindakan apabila hipotesis ditolak. Dalam menerima populasi dengan cara ini, auditor mengambil resiko 10% keliru, yaitu bahwa populasi sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan perencanaan auditor, tingkat risiko ini adalah tepat.